Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan relevansi teori psikologi sosial di dalam manajemen perubahan. Dalam hal ini, ruang lingkup psikologi sosial dapat digunakan sebagai pendekatan penting bagi manajer dalam menginisiasi perubahan. Banyak penelitian sebelumnya yang membahas manajemen perubahan melalui pendekatan sistematis, yang menyajikan bagaimana langkah-langkah perubahan dilakukan, namun tanpa memperhatikan bagaimana sikap atau respon yang diberikan oleh karyawan dalam menanggapi perubahan itu sendiri. Dalam hal ini, kita perlu memahami psikologi sosial dalam manajemen perubahan. Menurut Gordon Allport, psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh orang lain, baik secara nyata maupun secara imajinasi. Menurut Kurt Lewin, di dalam manajemen perubahan, terdapat 3 tahapan yang dilalui oleh sebuah organisasi. Yang pertama, tahap unfreeze, di mana organisasi mempersiapkan perubahan dengan cara menciptakan dorongan untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sudah ada. Lalu yang kedua, tahap change, di mana proses ini melibatkan perubahan di dalam kebijakan, prosedur, struktur organisasi, budaya, atau teknologi yang digunakan. Tahap yang ketiga yaitu refreeze. Pada proses ini, organisasi mulai menstabilkan perubahan yang telah dilakukan sehingga menjadi bagian yang melekat dan terintegrasi. Psikologi sosial menjadi pengetahuan yang penting di dalam manajemen perubahan karena proses perubahan dan tindakan perubahan berkaitan dengan interaksi baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, serta bagaimana seorang individu dalam memaknai perubahan itu sendiri. Namun, wawasan tentang manajemen perubahan yang memfokuskan pada social psychology masih jarang diperhatikan oleh manajer maupun advisor. Dengan memahami teori psikologi sosial, diharapkan menjadi pendekatan yang efektif dan efisien bagi manajer berkaitan dengan inisiasi perubahan dan perilaku karyawan. Sesuai dengan pendapat Chuming yang menyebutkan bahwa pendekatan di dalam pengembangan organisasi merupakan pengembangan dari pengetahuan ilmu perilaku, di mana perubahan terencana dan pemberdayaan strategi, struktur, dan proses organisasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat organisasi menjadi lebih efektif. Melalui pendekatan people perspective, perilaku adalah penggambaran atas pengetahuan, attitude, dan asumsi seorang individu maupun kelompok. Dalam hal ini merujuk pada pemberian respon atas kejadian, nilai, kepemimpinan, kolaborasi, dan komunikasi. Di dalam buku Stephen Tenhef 2019 menyebutkan 4 inti wawasan di dalam social psychology yang dapat menjadi dasar di dalam manajemen perubahan. Yang pertama, manusia adalah social animal, di mana manusia cenderung hidup berkelompok untuk mencapai kepentingan bersama. Dan perubahan organisasi merupakan proses sosial. Yang kedua, social psychology sangat berguna untuk memahami seseorang di dalam proses perubahan. Yang ketiga, social psychology mengajarkan kita bagaimana kebermaknaan adalah kunci selama perubahan dan tindakan atau langkah saat perubahan itu terjadi. Yang keempat, social psychology membuat manajemen perubahan menjadi lebih komprehensif dan memberikan ruang bagi mereka untuk mempertimbangkan aksi atau respon individu terhadap perubahan maupun organisasi. Dalam hal ini, kemungkinan manajer akan menggunakan social psychology sebagai sebuah strategi atau pendekatan pada manajemen perubahan melalui sudut pandang orang sebagai social animal yang butuh dipahami, butuh diakui, dimiliki, bertumbuh, dan saling mempercayai. Dengan mengerti wawasan social psychology, manajer akan lebih memahami bahwa perubahan tidak selalu tentang hubungan objek dengan subjek, seperti struktur organisasi yang baru atau metode kerja yang baru.